saya Brandon Zeko Alexander dari kelas 8E. Saya akan mempresentasikan materi PKN dari halaman 105 sampai 117. B. Memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah pahlawan yang meninggal di usia muda. Sebelum saya menjelaskan biodata dari pahlawan-pahlawan ini, saya menjelaskan terlebih dahulu perannya yaitu sebagai pemuda untuk perjuangan bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo yang merupakan mahasiswa Stovia di Batavia, dan juga tidak terlepas dari penggagasnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merupakan dokter lulusan dari Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran Jawa. Selain dari organisasi kepemudaan yang Budi Utomo, memicu munculnya lagi organisasi kepemudaan lainnya, yaitu Jom Java, Jom Sumatera Bon, Jom Celebes, dan lain-lainnya. Partai politik pun juga berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Salah satunya bernama PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan kawan-kawannya pada tahun 1927. Kemudian saya akan menjelaskan biodata dari pahlawan-pahlawan yang meninggal di usia muda. Pertama ada W. Rudolf Supratman, atau biasa kita kenal dengan W.R. Supratman. Lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo. Ia merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan juga sekaligus menjadi pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada rapat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Lubebau, di Jalan Kramat Raya nomor 106, ia memperkenalkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia Raya kepada semua peserta. Nah, semua peserta yang hadir juga menyambutnya dengan luar biasa dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Sayangnya W.R. Supratman ini meninggal di usia 39 tahun. Semoga semua makna yang terkandung dalam lagu Indonesia Rayanya ciptaannya itu dapat selalu terpatri dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Lagu ciptaannya tersebut juga menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia hingga saat ini. Yang kedua ada Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan. Ia merupakan penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Kemudian dia mendapatkan julukan Si Binatang Jalang. Nah, setelah itu ia bersekolah di HIS, yaitu Holland Inline School, dan kemudian dilanjutkan ke Mulot, tapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya itu sangatlah terbatas, ia mempunyai kemampuan menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Ia mulai mengenal dunia sastra pada umurnya yaitu 19 tahun. Kemudian ia wafat pada usia belum genap 27 tahun. Walaupun ia tinggal di dunia ini sangatlah singkat, ia beserta seluruh karya-karyanya akan terus melekat pada dunia sastra Indonesia. Nomor 3 ada Robert Walter Monginsidi. Walter Monginsidi ini lahir pada tanggal 14 Februari 1925 di Manado. Ia merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Banyak sekali perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin olehnya, yaitu pada tanggal 28 Februari ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di SMP Nasional Makassar.
kakinya dirantai, kemudian dijebloskan ke penjara. Hal tersebut bukan menjadi penghalang baginya untuk bangkit kembali. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1947. Selanjutnya pada tahun 1948, pada tanggal 17 Oktober, ia berhasil kabur dari penjara tersebut dengan teman-temannya melalui cerobong asap dapur. Tapi sayangnya ia langsung divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Setelah itu ia banyak sekali menciptakan kata-kata yang bersifat nasionalis. Yang saya sukai adalah raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Waktu eksekusi pun tiba pada tanggal 5 September 1949. Ia dieksekusi dengan regu tembak tentara Belanda. Dan dia menolak untuk ditutup matanya. Ia berkata, "Aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Dan kata-kata terakhirnya adalah "Merdeka, merdeka, merdeka" sebanyak 3 kali. Peluru pun langsung menghantam tubuhnya, dan Robert Walter Monginsidi pun wafat di usia 24 tahun. Yang keempat ada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Bandung. Ia merupakan anak dari seorang camat petang bernama I Gusti Ngurah Palung. Ia bersekolah di HIS Denpasar dan melanjutkannya ke Mulo yang ada di Malang. Tidak sampai di situ pendidikannya, ia bergabung juga ke sekolah kader militer Prayoda Bali Gianyar. Dan ia dilantik menjadi Letnan II pada tahun 1940. Kemudian ia melanjutkan lagi pendidikannya di Corps of Leading for Reserve Officer atau CORO yang ada di Magelang, dan pendidikan artileri yang ada di Malang. Kemudian ia diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil atau TKR. Ia menjadi komandannya, diangkatnya. Kemudian setelah ia pulang dari konsolidasi di Yogyakarta, ia mendapat kabar bahwa Belanda telah menduduki Bali dan mempengaruhi raja-raja yang ada di sana. Sontak ia bersama pasukan-pasukannya yang bernama Cium Wanara menyerang satu datasemen pada tanggal 18 November 1946. Ia berhasil menaklukkan datasemen Belanda yang bersenjata lengkap tersebut di Tabanan. Hal tersebut memicu Belanda untuk menyerangnya dan pasukan-pasukannya. Pertahanan dihancurkan oleh Belanda hingga ke pertahanan terakhir oleh Cium Wanara. Dan pertahanan tersebut juga lagi-lagi dihancurkan oleh Belanda. Ia pun bersama pasukannya, yaitu Cium Wanara, meninggal dunia. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Puputan Margarana, yang artinya perang habis-habisan. Mengapa dikatakan Perang Puputan Margarana? Karena ia sempat mengatakan kata puputan di akhir hayatnya. Ia juga setelah meninggal, ia mendapatkan gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra. Kemudian pangkatnya itu dinaikkan menjadi Brigjen TNI atau Anumerta. Jadi kemerdekaan yang telah dicapai bukanlah hal yang mudah untuk didapat, melainkan di balik semua itu terdapat perjuangan dari para pemuda, pejuang nasional, maupun para golongan tua. Mereka semua saling bersatu untuk membentuk kemerdekaan Indonesia. Tapi perjuangan-perjuangan tersebut sangatlah menghasilkan sesuatu yang didambakan oleh semua orang, yaitu kemerdekaan. Dan bukan semata-mata dari perjuangan mereka semua kemerdekaan yang dicapai, tetapi juga atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. 1. Ada cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air terwujud pada saat ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air yang dinyatakan oleh para pemuda pada tahun 1928.
Nah, cinta bangsa dan tanah air itu sendiri berarti kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua terdapat persatuan. Persatuan berarti kita semua saling membentuk organisasi, saling bersatu untuk terciptanya kemerdekaan atau sesuatu yang kita dambakan. Nah, di dalam peristiwa Sumpah Pemuda, para setiap golongan mempunyai perbedaan latar belakang, dari perbedaan suku, ras, budaya, etnis, ideologi, sampai status sosial. Tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang baginya untuk bersatu, karena mereka semua yakin bahwa dengan hanya bersatulah cita-cita Indonesia yang merdeka dapat dicapai. Dan ada perkataan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yaitu apabila kita ingin menggapai sesuatu agar lebih mudah, kita harus saling bersatu. Apabila kita tidak bersatu dan saling mengejek, saling tuduh menuduh, akan memecahkan, artinya terpecah belah. Yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kita memberikan segala sesuatu yang dimiliki oleh kita dengan ikhlas, walaupun itu memberatkan bagi kita. Nah, para pemuda rela mengorbankan pikiran maupun tenaganya untuk demi terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka. Yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Para pemuda tidak mementingkan perbedaan yang ada di setiap golongannya, tapi mereka hanya mementingkan bagaimana caranya bangsa Indonesia ini dapat bersatu mengusir penjajah, kemudian mendapatkan kemerdekaan. Yang kelima yaitu dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu perbedaan suku, ras, budaya, etnis, ideologi, status sosial. Tapi perbedaan tersebut bukanlah untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan disyukuri sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Dan yang keenam yaitu semangat persaudaraan. Pada negara Indonesia ini biasanya menerapkan semangat persaudaraan bergantung pada ikatan saudara. Misalnya, Ciko memiliki saudara bernama Andi. Ia pun menerapkan semangat persaudaraannya kepada Andi karena ia merupakan satu keluarga, satu ikatan saudara. Hal tersebut bukan sepenuhnya salah, tetapi sebaiknya kita semua sebagai masyarakat Indonesia ini menerapkan semangat persaudaraan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, karena kita semua merupakan satu keluarga, satu bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh, itu meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong adalah kita saling bekerja sama secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Para pemuda pada saat itu saling bergotong royong dengan sukarela tanpa mementingkan upahnya, tanpa ingin mendapatkan uang. Ia saling bekerja sama. Saya saling bergotong royong untuk demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah salah satu wujud nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kita melanjutkannya ke bagian C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pernahkah kalian melihat perkataan ini? Ini merupakan perkataan yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno yang berisi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Sumeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia." Perkataan tersebut bukan berarti terdapat 10 pemuda ataupun 1000 orang tua, tapi perkataan tersebut mengandung arti bahwa para pemuda memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan perubahan, baik itu perubahan terhadap dirinya sendiri ataupun kondisi bangsanya, seperti yang dilakukan para pemuda pada saat itu, yang pada tahun 1928. Dibandingkan dengan golongan tua atau misalnya orang tua, sulit untuk mempunyai potensi besar seperti para pemuda. Pada pasal 1 ayat 1 tentang kepemudaan pada UU nomor 40 tahun 2009 mendefinisikan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia
yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kepemudaan, yaitu satu, potensi. Setiap pemuda tentu saja memiliki potensi yang sangat besar karena mereka memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari rasa kesadaran dan pendorong melakukan perubahan adalah keberanian. Para pemuda yang memiliki kesadaran dan keberanian akan melakukan perubahan. Hal tersebut didukung pada saat Indonesia terjajah. Kemudian peran pemuda pada saat itu adalah sebagai penanggung jawab untuk dilakukannya perubahan. Yang ketiga adalah hak. Para pemuda merupakan warga negara, jadi ia juga memiliki hak. Hak tersebut diikuti dengan kewajiban. Nah, kita tidak boleh menuntut hak terlebih dahulu kemudian mengesampingkan kewajiban, itu salah. Kita harus mencontoh para pemuda pada saat itu karena mereka mengutamakan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menuntut hak pribadinya masing-masing. Jadi ia mengutamakan kewajibannya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu karakter. Para pemuda yang melakukan perubahan memiliki karakter berani, menyukai tantangan, inovatif, kreatif, dan bekerja keras. Yang kelima yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang untuk menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Para pemuda pada saat itu mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Hal tersebut bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam yaitu cita-cita. Para pemuda haruslah memiliki cita-cita yang tinggi dan besar karena para pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut untuk bermimpi. Takutlah apabila kita tidak mempunyai mimpi. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pertama, ada bendera. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih yang berbentuk 4 persegi panjang. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Biasanya bendera-bendera yang berukuran 120 cm kali 180 cm itu digunakan di lapangan-lapangan umum seperti kita melakukan upacara bendera hari Senin di sekolah. Bendera yang dikibarkan pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta adalah bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang pada saat ini sudah disimpan di Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Proses pengibaran tersebut dilakukan pada saat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bendera dapat dipasang atau dikibarkan di kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi, pertandingan olahraga, atau peristiwa-peristiwa lainnya seperti perayaan agama atau adat. Kemudian bendera tidak boleh dirusak, dibakar, dirobek, diinjak-injak, itu tidak boleh. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang dengan maksud untuk menodai, merendahkan kehormatan bendera negara. Dan juga bendera tidak boleh digunakan untuk reklame atau iklan komersial. Bendera negara tidak boleh dikibarkan ketika kondisinya sudah rusak, kusut, kusam, dan luntur. Yang kedua, dapat bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara oleh pasal
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan oleh para pemuda pada peristiwa Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ini dinyatakan sebagai bahasa persatuan yang dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa, berfungsi untuk sebagai jati diri bangsa, pemersatu berbagai suku bangsa, dan juga sebagai bahasa pengantar dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Ketiga, dapat lambang negara. Saya mengunculkan dulu lambang negaranya agar kalian lebih mudah untuk memahami. Lambang negara Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan dan memiliki perisai yang berbentuk jantung, semboyan Bhinneka Tunggal Ika di kakinya. Kemudian juga terdapat sayap yang berbulu 17, ekor yang berbulu 8, pangkal ekor yang berbulu 19, dan leher yang berbulu 45. Garis hitam yang terdapat pada bagian tengah perisai itu menandakan bahwa garis Khatulistiwa yang terdapat di Indonesia. Di bagian Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat garis Khatulistiwa. Ini dinyatakan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian ruang yang terdapat di perisainya, yaitu terdapat yang mewujudkan dasar Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai yang berbentuk bintang bersudut 5. Sila kedua dilambangkan rantai yang bermata bulat dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai. Kemudian juga terdapat warna-warna di dalam lambang ini, lambang negara Indonesia, itu Garuda Pancasila. Terdapat warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Terdapat warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Terdapat warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. Terdapat warna hitam di bagian tengah perisai yang berbentuk jantung. Terdapat warna alam untuk seluruh gambar lambang. Yang keempat yaitu adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Indonesia seperti yang saya jelaskan di bagian B tadi adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman, seperti yang saya sudah jelaskan di biodatanya. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik atau dapat juga dinyanyikan tanpa memerlukan iringan alat musik. Kita masuk ke pertanyaan. Saya sudah membuat 3 pertanyaan yang berhubungan dengan bab ini, dengan materi ini dari halaman 105 sampai 117. Yang pertama adalah siapa yang mengibarkan bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Saya menjelaskan kronologi peristiwanya terlebih dahulu. Jadi bendera pusaka Sangsaka Merah Putih ini dikibarkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebelum dikibarkan,
bendera pusaka Sangsaka Merah Putih dijahit terlebih dahulu oleh Fatmawati. Ini. Kemudian bendera pun dikibarkan oleh dua tokoh, yaitu Suhut Sastrokusumo dan Latif Endraningrat. Ini orangnya. Dan proses pengibaran tersebut berlangsung ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih sekarang sudah disimpan di Monas, Monumen Nasional yang terdapat di Jakarta. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Untuk apa lagu kebangsaan itu dinyanyikan? Dan biasanya dinyanyikan pada saat lagu kebangsaan itu merupakan jati diri suatu bangsa dan juga identitas suatu bangsa. Maka dengan itu setiap masyarakat harus menyanyikannya sebagai rasa hormatnya kepada bangsanya tersebut. Selain itu juga untuk menghormati presiden dan wakil presiden pada saat upacara, dan juga untuk menghormati bendera negara. Dan biasanya itu dinyanyikan pada saat acara resmi, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan juga dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, seni internasional yang diselenggarakan oleh suatu negara. Lagu kebangsaan harusnya dinyanyikan dengan penuh rasa hormat sebagai salah satu sikap nasionalisme. Yang ketiga yaitu perilaku-perilaku apa saja yang dapat mewujudkan nilai-nilai luhur. Kita mulai dari 1. Cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air ini merupakan nasionalisme. Jadi kita dapat mewujudkannya dengan cara melakukan upacara dengan penuh hikmat dan tidak bercanda. Dan juga karena ini merupakan sikap nasionalisme, yaitu dapat diwujudkan juga dengan cara bangga terhadap bangsa sendiri, dan tidak boleh bernasionalisme secara berlebihan, yaitu terlalu bangga terhadap bangsa sendiri dan menjelek-jelekan bangsa lain. Itu tidak boleh. Kita harus bernasionalisme tepat pada ketentuannya, tidak boleh berlebihan. Yang kedua yaitu persatuan, bahwa semua masyarakat Indonesia haruslah saling bersatu. Itulah cara mewujudkannya. Dengan saling bersatu, masyarakat Indonesia dapat membuat negaranya sendiri terus maju dan berkembang dan tidak terpecah belah tentunya. Yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Nah, rela berkorban artinya kita mengorbankan dan memberikan segala sesuatu yang dimiliki oleh kita, walaupun itu memberatkan bagi kita. Nah, jadi dapat diwujudkan dengan cara apabila kita merupakan presiden, kita harus rela mengorbankan pikiran dan tenaganya untuk termajunya suatu bangsa sendiri, dan keuntungan tersebut juga untuk keuntungannya presiden tersebut, karena bangsanya telah maju dan dia juga telah rela berkorban. Yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Mengutamakan kepentingan bangsa juga harus ditanamkan, yaitu dengan cara diwujudkan apabila kita bekerja di organisasi pemerintahan seperti legislatif, lembaga legislatif, kita harus mengutamakan kepentingan dari lembaga tersebut yang merupakan kepentingan bangsa. Kita tidak boleh mengutamakan kepentingan keluarga terus mengutamakan kepentingan masyarakat maupun mengutamakan kepentingan sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa terlebih dahulu, agar bangsa tidak tertinggal dengan bangsa lain, agar bangsa menjadi bangsa yang terhormat, yaitu bangsa yang sejajar dengan kedudukan bangsa lain.
Kemudian yang kelima yaitu dapat menerima dan menghargai perbedaan. Jadi apabila terdapat perbedaan di dalam teman-teman kita, dapat diwujudkan dengan cara tidak mengejek-ngejeknya. Apabila perbedaan itu dari matanya yang besar, perbedaannya karena kulitnya yang hitam, ataupun karena tubuhnya yang kecil, kita tidak boleh mengejeknya, melainkan kita harus saling bersatu. Dan juga yang keenam yaitu semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan diwujudkan dengan cara kita sebagai satu masyarakat saling menyayangi dengan masyarakat lainnya dan menganggapnya sebagai saudara, tidak hanya untuk keluarga kita sendiri yang berikatan sedarah, melainkan harus diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketujuh yaitu meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Jadi sebagai masyarakat kita tidak boleh saling terpecah belah, kita harus saling bergotong royong dan bekerja sama agar bangsa Indonesia ini terus maju dan berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.